Halo semuanya, salam olahraga. Balik lagi bersama gue Rizky, channel Rizky Frian. Kali ini, gue akan menyampaikan berita dari sepak bola Eropa terbaru lagi. Tapi sebelum videonya, jangan lupa subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan info terbaru lainnya. Arsenal masih berada di posisi terdepan dalam pemburuan bintang muda Shakhtar Donetsk, Mikhailo Mudryk. Namun Arsenal harus bergerak cepat jika tak mau kalah saing dari tim lain. Beberapa waktu lalu, Mudryk disebut sebagai salah satu kandidat utama Arsenal untuk posisi winger. Dia masih muda, potensial, dan menunjukkan gaya main sepak bola yang modern. Arsenal boleh jadi terlebih dahulu mendekati Mudryk. Tapi situasinya bisa berubah di bursa transfer Januari nanti. Kabarnya, nama Mudryk jadi bidikan utama dalam daftar transfer Brighton. Brighton baru saja menunjuk Roberto De Zerbi sebagai pelatih baru. De Zerbi pernah menangani Shakhtar, jadi mengenal sang pemain. KFC Prancis tingginya siap mengambil tindakan hukum terhadap boomer PSG, Kylian Mbappe, yang menolak ambil bagian dari sesi foto bersama timnas Prancis. Mbappe menolak berfoto karena isu image rights dalam timnas. Pasalnya, dalam sesi foto tersebut ada banyak sponsor timnas Prancis yang terlibat, dan Mbappe megang kontrak penuh image-nya. Kabarnya, Mbappe tak nyaman jika image rights-nya di timnas dikaitkan dengan KFC, yang merupakan salah satu brand fast food. Meski demikian, pernyataan Alan Miller ini kemudian mendapat sanggahan dari KFC Prancis. Mereka pun memberi pernyataan sendiri terkait kasus ini. Barcelona geram atas bocoran informasi soal tuntutan kontrak Lionel Messi 2 tahun yang lalu. Los Culés berencana menyeret masalah ini ke meja hijau. Informasi perpanjangan kontrak Messi dibocorkan media Spanyol, yaitu El Mundo. Pekan ini, El Mundo membocorkan 9 tuntutan yang diajukan La Pulga agar ia mau bertahan di Camp Nou pada tahun 2020. Messi mengajukan 9 tuntutan kepada Presiden Barcelona saat itu, Josep Maria Bartomeu. 2 tuntutan Messi ditolak Bartomeu, antara lain bonus perpanjangan kontrak sebesar 10 juta euro dan penghilangan klausul pelepasannya. El Mundo mendapat bocoran perpanjangan kontrak Messi melalui akses eksklusif ke sejumlah besar dokumentasi dan email terkait Barçagate, kasus korupsi yang melibatkan Bartomeu. Cristiano Ronaldo mendapatkan penghargaan sebagai pesepak bola terbaik dari Portugal atas kiprahnya bersama timnas, selaku pencetak gol terbanyak. Dalam acara bertajuk Galacunas de Ouro 2022 yang digelar pada Selasa malam waktu Portugal, Ronaldo didaulat sebagai Best National Soccer Award. Penghargaan itu sendiri diberikan atas torehan 117 gol dalam 189 caps yang telah dicatatkan Ronaldo bersama timnas Portugal. Sembari mengucapkan terima kasih, Ronaldo berjanji akan terus memberikan penampilan terbaiknya, sembari bertekad untuk bisa meraih trofi Piala Dunia 2022. Fabio Cannavaro akhirnya kembali melatih. Legenda timnas Italia itu resmi menjadi pelatih klub Serie B, yaitu Benevento. Cannavaro menganggur sejak meninggalkan tim Liga Cina, yaitu Guangzhou Evergrande pada September tahun lalu. Ia kembali ke Italia untuk menggantikan Fabio Caserta. Benevento yang duduk di urutan ke-13 di kasta kedua Italia, setelah kalah 3 kali dengan pertandingan pembukaan mereka di musim ini. Mereka tidak mengungkapkan rincian kontrak dari Fabio Cannavaro. Bahwa Cannavaro telah tanda tangan kontrak hingga Juni 2024 dan akan mendapatkan gaji 500.000 euro pada musim pertamanya dan 1 juta euro pada musim keduanya.
AC Milan kini diuji dan situasi masa depan winger mereka, yaitu Rafael Leao. Dua tim Liga Inggris, Chelsea dan Man City, terus menggoda Leao dan mendapatkan fantastis di Inggris, asalkan dia mau meninggalkan San Siro. Kontrak Leao bersama Milan akan kadaluarsa pada Juni 2024. Artinya, Leao bisa meninggalkan San Siro di musim panas mendatang, dengan harga yang terhitung lebih murah. Beruntung Milan yang bersangkutan rupanya memang lebih bahagia berkarir di Italia. Leao diklaim nanti datangnya kontrak baru dari AC Milan. Saat ini Leao mendapat gaji sebesar 2 juta euro per musim. Dan Milan mau tak mau harus mendekati atau menyamai tawaran yang diberikan dua tim itu. Leao minta gaji sebesar 7 juta euro per musim. Paul Pogba telah memberikan keterangan terkait situasi sakit pemerasan yang menimpanya. Dia mengaku sempat ditodong senjata api. Matias telah ditangkap dan ditantang dugaan tindakan pemerasan pada Pogba. Le Monde menunjuk isi pernyataan yang dibuat Pogba pada bulan Agustus lalu. Kejadian ini terjadi pada 19 Maret yang lalu. Usai Pogba saat itu pulang dari sesi latihan timnas Prancis bersama ketiga temannya untuk menuju ke hotel. Lalu kemudian ia dicegat 2 orang yang membawanya ke sebuah apartemen. Kemudian, para pelaku minta uang sebesar 13 juta euro, termasuk 3 juta euro secara tunai, sebagai bentuk perlindungan terhadap dirinya selama setahun penuh. Matias selaku kakak kandung Pogba ditahan karena dituduh ikut terlibat dalam kejahatan ini, meskipun ia membantahnya di media sosial. Jack Grealish mulai diserang kritik di awal musim ini. Dia dianggap tak cukup bagus untuk Man City, tidak bisa jadi starter, dan tak benar-benar membantu tim ketika bermain. Musim pertama Grealish tak berjalan lancar, bahkan cukup sering duduk di bangku cadangan. Musim ini, situasi Grealish tak jauh berbeda. Beberapa pekan sudah berlalu, dan dia masih belum menemukan potensi terbaiknya dalam tim Guardiola. Kritik terhadap Grealish sebenarnya sudah sampai di telinga Guardiola. Menariknya, Guardiola menegaskan tak ada masalah dengan permainan dari Grealish. Lebih lanjut, Grealish mengaku bahwa dia masih terus belajar dari Guardiola di setiap harinya. PSV Eindhoven berencana melepas Cody Gakpo pada bursa transfer musim dingin nanti. Tim Belanda itu kini sedang mencari kesebelasan yang cocok untuk mendatangkannya. Informasi itu menjadi angin segar buat MU. Sebelumnya, pada bursa transfer musim panas ini, Setan Merah sempat membidik Cody Gakpo. Diyakini, MU akan kembali menargetkan Gakpo pada bursa transfer musim dingin nanti. Tenaganya dibutuhkan untuk menambah daya gedor klub itu. Sejauh ini, Gakpo sudah bermain 12 kali bersama PSV di semua ajang. Dan ia mencetak 9 gol dan 7 assist. Ryan Gravenberch memutuskan untuk bergabung bersama Bayern Munchen pada musim panas 2022. Akan tapi ia tidak menikmati karya sukses di awal kebersamaannya dengan Bayern Munchen. Ia masih mendapatkan minim kesempatan bermain. Hanya 218 menit yang baru dimainkan di musim ini. Oleh sebab itu, dalam suatu kesempatan, Ryan mengakui bahwa dirinya masih kurang puas dengan menit bermain yang didapatkan dari pelatih Julian Nagelsmann. Fabrizio Romano memprediksi bahwa Munchen pasti akan berinya lebih banyak kesempatan bermain di kemudian hari. Karena Bayern Munchen mati-matian mengejar tanda tangannya dari Ajax.